Okay, I will check your attendance. Mita Rahmawati, Ainur Nur Aziza, Ainurul Hanifah, Vika Gracelia. Oke, ini ya. Okay, are you ready to study? Before I start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, welcome with me with Miss Wania Teresa in English class. Today we are discuss about procedure test. Do you know what procedure test? Anyone know? Oh, okay. In today we are discuss procedure test. Jadi kita nanti akan belajar tentang teks prosedur, yaitu kita nanti diharapkan untuk pembelajaran hari ini kita bisa menganalisis apa sih itu prosedur teks, apa fungsi sosial dari prosedur teks tersebut, kemudian kita bisa menemukan generic structure of the procedure text. Kemudian kita bisa mencari unsur kebahasaan yang ada di dalam prosedur text tersebut. Kemudian nanti kalian diharapkan dapat membuat prosedur text simple tentang pembuatan makanan ataupun minuman. Kemudian nanti kalian mempresentasikan di depan kelas hasil prosedur teks kalian. Oke. The first, I would like to explain the definition about procedure text. Kalian udah pernah membuat prosedur teks dulu waktu kalian duduk di bangku SMP? Udah? Pasti kalian masih ingat ya? Sedikit-sedikit. Ya. Prosedur teks itu yaitu teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dicapai melalui urutan tindakan ataupun langkah-langkah. Jadi, kita membuat teks prosedur itu, kita memiliki langkah-langkah bagaimana cara membuat. Misalkan kita akan membuat nasi goreng. Nah, nasi goreng itu kan pasti kita butuh material, kita butuh alat-alatnya, kita butuh bahan-bahannya, kemudian kita juga butuh step by step itu ya. Jadi kita gampang untuk melakukannya jika kita mengetahui cara-cara urutan dari yang pertama, kedua, ketiga gitu ya. Ya. Jadi prosedur teks yaitu
Jadi prosedur teks itu sesuatu teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dicapai melalui tindakan ataupun langkah-langkah. Nah, saya punya contoh gambar. Do you know what this? Picture what? Apa? Anyone know? Lemon tea. Yes, lemon tea. Nah, ketika kita ingin membuat lemon tea, kita kan pasti butuh bahan-bahannya. Apa saja? Yuk. Gula, sugar, lemon, water, and then tea. Yeah, that's right. And then you know picture kedua apa ini? Apa? Ya, burger. Nah, ketika kita ingin membuat burger, kita juga butuh bahan-bahannya seperti kita butuh roti, butuh daging, butuh saus. Nah, kan tidak langsung jadi gitu kan, ini pasti tetap ada langkah-langkah untuk membuatnya gitu. Kemudian di dalam teks prosedur teks ini memiliki tujuan. Teks prosedur itu tujuannya untuk apa? Untuk apa? Anyone know? Ya, jadi tujuan dari teks prosedur ini untuk menceritakan kepada pembaca bagaimana untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, jadi itu tujuannya itu untuk mengasih tahu ke pembaca bagaimana ini cara membuatnya, bagaimana gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui definisi dan fungsi sosial, kita belajar tentang generic structure dari prosedur teks. Nah, di dalam prosedur teks itu ada 3 generic structure. Anyone know? No. Nah, yang pertama yaitu goals yaitu atau bagian tujuan. Biasanya tertera it means in the title. The title biasanya kalau prosedur teks itu judulnya how to make bla bla bla, how to make operate bla 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 kayak gitu ya. Kemudian pada generic structure goal ini yaitu menuliskan apa tujuan dari langkah-langkah yang akan dibuat atau hasil akhir yang akan diwujudkan pada teks prosedur tersebut. Nah, tadi seperti how to make lemon tea, how to make a burger. Tuh. Kemudian generic structure yang kedua yaitu ingredient. Ingredient. What is ingredient? Nah, material ya. Nah, di sini tuh dijelaskan apa saja alat dan bahan dalam proses membuat sesuatu. Kemudian atau apa keperluan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan misalnya lemon tea tadi ya.
dalam prosedur teks itu memiliki ciri-ciri seperti menggunakan simple present tense. Masih ingat present tense? Lupa. Present tense itu biasanya menggunakan itu kata kerja bentuk pertama itu pada present, yaitu seperti kalau misal menaruh air at a water, menuangkan air at a water kayak gitu. Kemudian ciri kedua yaitu menggunakan action verb. Action verb itu menunjukkan kegiatan fisik, seperti kalian kalau mencampur itu apa? Mix the powder, apa mix water kayak gitu. Terus ada put, ada turn. Nah, kemudian ada numbering. Numbering di sini tuh angka-angka yang menunjukkan urutan kegiatan seperti first, second, third kayak gitu ya. Kemudian saya mau punya contoh. I give you one example of present tense. Look at the example of procedure text about how to make fried rice. Kalian pernah membuat nasi goreng kan? Nah, di sini di dalam teks ini terdapat generic structure. Ayo, apa aja tadi? Goals yang mana? Kalau di teks ini? Goalsnya yang mana? That's right. How to make fried rice. Ini adalah goal dari prosedur teksnya ini tadi, yaitu tujuan atau biasanya tertera di judul. Kemudian yang kedua, ingredient, yaitu itu meliputi tools and ingredient. Ini toolsnya itu alat-alat, kemudian ingredientsnya itu bahan-bahan yang dibutuhkan ketika membuat nasi goreng. Kemudian yang ketiga yaitu step. Nah, ini ada step by step untuk membuat nasi goreng. Siapa namanya? Ainun, please read the tools of the text. How to make fried rice. Tools: stove, frying pan, spatula, flask, spoon. Okay. Mita, please read ingredients. Ingredients: 3 spoons of rice, 2 cups of ounce, 1 teaspoon of salt, pepper, tomato sauce, all butter, mozzarella, 2 eggs, 1 pint of mayonnaise, 1 spoon of red chili corn oil. Cooking oil. Cooking oil. Ya. Nah, itu adalah bahan-bahannya dan alat-alatnya. Kita butuh itu apa, penggoreng, wajan, terus spatula, kita butuh piring, kita butuh sendok. Kemudian bahan-bahannya kita butuh bawang merah, bawang putih, 1 sendok garam, kemudian saus tomat, kemudian telur, kita butuh cabai, kita butuh minyak goreng, cooking oil ya. Nah, kemudian stepnya please read Mbak Vika. First of all, prepare a frying pan and then pour the cooking oil in the pan according to your taste. After that, heat the frying pan just using a medium flame. After the cooking oil is hot enough,
Put the onion, garlic, and chili. Stir all the materials until fragrant and bright. Now, you put all the supplementary materials, all according to your taste. Use the spatula to stir it until actually full. Then put the egg and scramble it until full. Now, add the 1 plate of white rice and stir it until mixed enough with all ingredients. Add salt, tomato sauce, and pepper until all materials are blended. After everything on the fence is fragrant enough, serve the fried rice into the plate. Now you can decorate it with sliced tomatoes, an example, or other complementary materials as you like to make your fried rice look more delicious and interesting. Your fried rice is already to serve. Yes. Nah, itu jadi yaitu step-step langkah demi langkah dalam pembuatan nasi goreng. Then we know about the procedure tag, so we can know the purpose of the tag is to tell the reader how to make fried rice. Nah, jadi tujuannya itu untuk menceritakan kepada pembaca bagaimana membuat nasi goreng. Ya. Any question? You have got right? Okay, I will give you. Saya akan memberikan latihan soal. Please make a group in pairs. Dua-dua ya. In action. Nah, jadi nanti ini saya akan berikan waktu kalian untuk menjawab itu 5 minutes enough? Nah, 5 menit. Kemudian nanti saya akan membacakan soalnya. Kemudian kalian akan berebut dari kelompok 1 dan 2. Kalian berebut menjawab. Kemudian nanti kalian raise your hand. If you have a correct answer, you get the stars for me. Okay? Silakan dikerjakan dahulu 5 menit. Are you finished? Oke, kita mulai ya. Saya akan membacakan soalnya, kemudian kalian berebut untuk menjawab. Kelompok 1, kelompok 2. Oke. Number 1, arrange the sentence below into a good order. Raise your hand. Yes, Nika. Angkanya aja. Gimana? Angkanya aja semua. Semua langsung di Pak benernya gimana ya? Using not apply, make sure you know when the flags are and how to operate them.
you can sit and put the split on the ground. That's right, Tio. Oke, terus? As you gain experience, try to sit up so that only your toes can touch the ground while you are sit. Oke, the last? Finally, you have to practice. Once you can balance pedal, start and stop. You are bicycle rider. Yes, that's right. Correct answer. You have one star. And then, question number 2. Siap-siap ya. The best arrangement of the sentence is. Raise your hand. Yes. Yuk, baca. Yang benar. Pertama, You can make instant noodle with the help of a microwave. yes. Kamu dapat membuat ini mie instan ya dengan bantuan microwave. Kemudian First, fill yang the pertama, bowl with 2 cups of the water and the noodle. ya. Jadi yang pertama yaitu mengisi air ke dalam panci. Kemudian Microwave it for about 10 to 5 minutes. yes. And then After the microwave, wait for 3 minutes in the closed microwave. yes. Then take the noodles out of the microwave and pour the seasoning. Yes. Terus? Next, stir the noodle until the seasoning is done. Oke. Finally, add any item that you want and serve the noodles. Yes, that's right. Jadi ini yaitu langkah-langkah dalam membuat mie instan. Nah, tujuan dari teks ini apa? Tujuannya jadi to tell the reader about how to make instant noodles. Nah, tuh. Jadi kalian kelompok 1 juga mendapat 1 star. Okay, the next question, number 3, is rearrange the following sentence into the correct and meaningful procedure. Raise your hand. Yes, yuk. Vacuum the blender clean and working. Put the foods inside. Close the lid and hold the cover tightly. Then open the lid up and pour it out in the blender. Yes, that's right. Jadi ini yaitu prosedur teks tentang pembuatan apa? Tentang mau apa? Membuat jus, memblender. Jadi pakai blender itu ya. Kemudian, oh iya, dapat start. Kemudian number 4, kalian udah baca teksnya itu? Oke. Pertanyaannya, what is the purpose of the text? Raise your hand. Raise your hand. Yes, Mbak Tika. The purpose of the text is tell the reader how to make a cup of chocolate milk. Yes, that's right. You can 1 star. And then number 5. How much sugar do we need to add into the cup? Anyone answer? Raise your hand. Yes. You. We need a tablespoon of sugar.
Yes, jadi kita jadi di tag tersebut ada 4 material dalam pembuatan apa tadi? Yes, that's right, betul. Kemudian nomor 8. According to the text, how many steps are there to make a cup of chocolate milk? Yes, Rita. There are 20 steps to make a cup of chocolate milk. Yes, that's right. Jadi kita di sini tuh di tag ada 5 step dalam pembuatan coklat milk. Betul. Selamat bilang 1. Kemudian nomor 9. What is the third step to do when making chocolate milk? Anyone? Yes, Mbak Tika. Add the sugar and set it well with a spoon. Yes, that's right. Jadi kita step yang ketiga itu memasukkan gula dan mengaduknya dengan sendok. Nah, you get the stuff. And the last question is, ayo, ini berikut ya. Find the words that show action verb. Ayo, tadi action verb. Ayo, ulang lagi ya. Bentar, ulangi. Find the words that show action verb. Mbak, ini dulu. Put and stir. Nah, jadi kita bisa tahu di teks tersebut terdapat action verb yang menunjukkan kerja tadi, seperti put, add, and stir. Nah ini kalian dapat bintang. Siapa yang mendapat bintang terbanyak? Kelompok mana? Ayo dihitung dulu. Dapat berapa? Kelompok 1 dapat berapa? 3. Kelompok 2? 7. Yeah. The winner of the competition is group 2. Give applause with your friends. Okay, and the next is so far any question? Saya akan memberikan latihan kedua untuk kalian. Kerjakan secara individu ya. I give you 10 minutes to answer the question. Please, jangan contekan. Kerjakan sendiri-sendiri. Saya kasih waktu 10 menit. Mulai dari sekarang. Are you finished, students? Finished? Don't forget, write your name. Ready? Okay, so far any question about procedure tag? Ada yang masih bingung tentang procedure tag? Generic structure udah paham? Paham? Okay. The next is please make a simple procedure tag about how to make food or drink. Okay? Jadi kalian buatlah procedure tag tentang membuat makanan ataupun minuman atau membuat tadi lemon tea, membuat jus ataupun membuat makanan, terserah kalian apa yang ingin kalian buat. Saya waktu yang tersisa silahkan membuat procedure tag.
the next karakternya ada 3. Yang pertama yaitu whole, ingredient. Ya, ada 3 ya, jadi whole, ingredient, and step. Kemudian ciri-ciri dari present perfect yaitu menggunakan satu yaitu simple present tense. Kemudian menggunakan using imperative sentence. Kemudian menggunakan numbering kayak first, second tadi ya. Kemudian menggunakan action verb tadi. You get the point? Yeah. Okay. Are you happy learn today about present tense? Happy. Okay. Before we close our lesson today, let's say hamdalah together. Alhamdulillah. Okay. I think enough for today. Don't forget your assignment to make a procedure tag. And see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.